5, 4, 3, 2, 1. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Selamat kita ketemu lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini di dalam ibadah live streaming GSKI Sleepy. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau bersama-sama bersatu hati. Kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu yang masih kami rasakan di dalam kehidupan setiap kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan, di penghujung minggu, di akhir tahun ini, kiranya kami dapat menjadi anak-anak kesukaan-Mu Tuhan. Dan kami persiapkan hati kami, diri kami untuk masuk lebih dalam lagi dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Dan kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus membentuk setiap kami menjadi seturut kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Kuduskan hingga tulus selalu. Amin. Agar aku menyenangkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Amin. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. 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 Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati Bapak Ibu Saudara. Mari bersama katakan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kami serahkan hati kami. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Itulah
lagi katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan hatimu Tuhan adalah satu-satunya tujuan kami hidup di dunia ini Tuhan. Kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan, dan kami berikan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah biji mata-Mu, dan apa yang harus kami berikan selain pujian, penyembahan melalui kehidupan kami yang berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Haleluya. Oh Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Ya, kita mungkin kalau ada Bapak Ibu Saudara yang bersama dengan keluarga, karena hari ini adalah hari kedua Natal ya, biasanya kumpul keluarga. Mungkin boleh saling bersalaman ya. Selamat hari Minggu. Oh. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Bersama-sama kita mau bertepuk tangan ya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua.
Haleluya. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria. In excelsis Gloria, in excelsis Laskar Tuhan yang perkasa, Laskar Tuhan yang perkasa, tinggikan panglimanya, pujian surga dan dunia sudah diterimanya. Gloria. Gloria, in excelsis Gloria, in excelsis Gloria. Gloria, in excelsis Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu ya Tuhan. Sukacita surga datang penuhiku. Mari Bapak Ibu Saudara nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Haleluya, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh. Haleluya. 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 Amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita
lagi katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sukacita surga nyata penuhi kami semua. Haleluya. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Baik, kita akan teduhkan hati kita. Kita mau mempersiapkan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dialah Roh Kudus yang memeteraikan di dalam setiap kami Tuhan, agar kami paham, kami mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan setiap kami. Haleluya. Bapa, ajarku pahami rencana mulia. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula, walaupun itu mustahil ya Tuhan, dengan kekuatanku. Tapi tiada yang mustahil, sekalipun bagi. Sekali lagi mari Bapak Ibu Saudara nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Bapa, ajarku pahami rencana mulia. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula, rancangan semula, walaupun itu mustahil, dengan kekuatanku ya Tuhan. Tapi tiada yang mustahil, apapun bagimu. Roh Kudus dalamku, Roh Kudus dalamku, Kau meteraikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman, kuasa firman-Mu membuka mataku, agar aku mengerti kehendak-Mu dalam segala hal. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja, supaya aku jadi sempurna. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Bapa, ajarku pahami rencana mulia. Amin. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula,
mustahil dengan kekuatanku. Walaupun itu mustahil dengan kekuatanku, tapi tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tapi tiada yang mustahil, apapun bagimu. Roh Kudus, Roh Kudus dalamku, Kau mataikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu. Amin Tuhan. Dalam segala hal Bapa-Ku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Roh Kudus dalamku, Roh Kudus dalamku, Kau mataikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal Bapa-Ku turut bekerja supaya aku jadi Roh Kudus dalamku, Roh Kudus dalamku, Kau meteraikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal Bapa-Ku turut bekerja supaya aku jadi supaya aku jadi sempurna, supaya aku jadi sempurna. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Allah sumber kekuatan dan kehidupan kami, betapa kami bersyukur jika pagi hari ini usai kami merayakan Natal-Mu Tuhan, kelahiran-Mu bagi kehidupan kami di minggu pagi yang kudus ini, Tuhan masih izinkan kami untuk bersama-sama bersekutu, menikmati hadirat-Mu dan bersama-sama membuka hati dan kehidupan kami untuk menyambut sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, sungguh hati kami terbuka dan kami siap menikmati berkat firman dan kebenaran-Mu yang mencerahkan dan meneguhkan iman percaya kami kepadamu. Tolong hamba-Mu, layakkan dia dan urapi dia sehingga kebenaran firman Tuhan yang tersampai atas setiap kami. Dengan penuh syukur ya Tuhan, kami menyambut berkat firman dan kebenaran-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya persilakan untuk duduk kembali. Ada sebuah pepatah dalam bahasa Indonesia yang saya yakin setiap kita cukup paham dan cukup mengerti maknanya. Dan pepatah ini cukup sering diperdengarkan untuk mengingatkan kita sekalian. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang,
Dan manusia mati meninggalkan nama. Nah, dalam peribahasa bahasa Indonesia ini, atau pepatah dalam bahasa Indonesia ini memiliki arti bahwa apa yang kita tinggalkan setelah mati, itulah yang menunjukkan kualitas kehidupan kita. Apa yang kita tinggalkan setelah kita mati, itu menunjukkan seberkualitas apa kehidupan kita yang sesungguhnya. Nah, tentu kita pasti berharap bahwa gading yang ditinggalkan oleh gajah adalah gading yang baik, bahkan istimewa kualitasnya. Kulit belang harimau yang ditinggalkan adalah kulit harimau yang berkualitas unggul pula atau istimewa. Begitu pula bagi manusia pasti tadi nama baik atau kualitas hidup yang diharapkan yang ditinggalkan si manusia setelah mati itu adalah kualitas hidup dan nama yang baik dan bahkan istimewa yang dia tinggalkan bagi sesamanya setelah dia mati. Dan bagi seorang manusia, segala usaha, daya, dan upaya diperjuangkan demi dapat meninggalkan nama baik itu. Meninggalkan nama baik bagi orang-orang yang ditinggalkannya setelah dia mati. Nah, namun sayangnya perjuangan manusia itu hanya mengejar nama baik selama dia ada di bumi ini. Segala daya dan upaya dilakukan supaya nama baik di bumi ini betul-betul membekas dan menjadi citra dirinya bagi orang-orang dan sesama yang ditinggalkannya. Sekali lagi, sayangnya manusia memperjuangkan nama baik itu hanya selama di muka bumi ini dan segala daya dan upaya dilakukan demi supaya dia dapat meninggalkan nama baik. Meninggalkan nama baik itu bagi orang-orang yang masih hidup karena dia sudah mati. Dia lupa bahwa ternyata nama baik setelah mati yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan itu jauh lebih penting dibandingkan nama baik di hadapan manusia yang dia tinggalkan setelah kematiannya. Dia berpikir di bumi ini jauh lebih penting memperjuangkan bagaimana supaya citra dirinya itu ya berharga, mulia, agung, istimewa dalam penilaian dan kacamata manusia. Dia lupa bahwa agung, istimewa, dan mulia dalam pandangan mata Tuhan itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Tapi kalimat-kalimat ini hanya mampir begitu saja di benak manusia tanpa dengan sungguh-sungguh diperjuangkan. Karena memang pada faktanya manusia lebih memikirkan ini semua. Mencari pertemanan, mencari persahabatan, membangun hubungan-hubungan bisnis, hubungan-hubungan sosial, notabene jauh lebih diutamakan demi supaya nama baiknya di hadapan orang-orang itu terjaga. Dan anehnya, demi menjaga nama baik di depan orang-orang itu justru tindakan-tindakan dan perilaku-perilaku yang menyimpang, perilaku-perilaku yang bahkan rela melanggar hukum pun itu bisa dilakukan. Demi supaya nampak baik nama dirinya di hadapan orang-orang itu. Menjadi lupa esensi dari perjuangan mempertahankan nama baik itu. Sehingga itu tadi, perjuangan untuk mencari dan mengusahakan membangun citra diri dan nama baik kita di hadapan Tuhan itu menjadi sesuatu yang tidak dianggap penting, angin lalu saja. Dan bahkan ada kalanya dilupakan. Menjadi serius ketika kita masuk di dalam gereja atau di rumah-rumah ibadah itu menjadi sesuatu yang nampak serius. Tetapi setelah keluar dari rumah-rumah ibadah, semua nasihat, semua tuturan itu menjadi hilang begitu saja.
Entah kenapa, apakah mungkin karena manusia di sekitar kita itu kelihatan sementara Tuhan tidak kelihatan. Mungkin itu, karena bos kita, sahabat kita, teman kerja kita, orang-orang di sekitar kita itu kelihatan. Matanya bahkan seringkali menyoroti kita. Tetapi Tuhan kita pikir tidak melihat kita. Tuhan kita pikir yang tidak kelihatan itu tidak pernah memperhatikan kehidupan kita. Padahal kacamata Tuhan itu jauh lebih detail dibandingkan kacamata manusia. Tapi kita lupa seolah ini yang menjadi lebih penting. Sementara perhatian dan kacamata Tuhan itu menjadi sesuatu yang layak kita abaikan. Dan itu memang menjadi sebuah anomali, lucu manusia itu. Membutuhkan Tuhan, tapi tidak merasa perlu untuk mengikuti aturan main Tuhan. Jadi sebenarnya kita yang menjadi Tuhan. Tuhan hanya kita butuhkan, Tuhan hanya kita perhatikan di saat memang kita perlu untuk memperhatikan dan membutuhkannya. Di saat tidak perlu, kita rasa Tuhan tidak usah kita perhatikan dan kita pedulikan. Padahal kita tahu setiap waktu dari kehidupan kita membutuhkan Tuhan. Setiap waktu dari kehidupan kita membutuhkan Tuhan. Nah sekali lagi, manusia lebih cenderung berusaha memperjuangkan nama baik di depan orang lain. Manusia lebih memperjuangkan nama baik di depan manusia. Lupa bahwa nama baik di hadapan Tuhan itu jauh lebih penting. Jadi kulit belang harimau yang ditinggalkan dan gading yang ditinggalkan oleh gajah itu hanya sekedar dalam penilaian kacamata manusia saja. Kalau kacamata Tuhan beda. Ya, apalagi kalau bicara kulit belang harimau itu sesuatu yang tidak kekal, gading gajah itu tidak kekal. Tetapi nama manusia itu kualitasnya kekal. Dan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Manusia hanya selalu mengejar citra diri selama di bumi ini. Manusia lupa, bahkan seringkali mengabaikan, bahkan melupakan nama baik dirinya di hadapan Tuhan. Entah itu di pekerjaan, entah itu di pergaulan, bahkan entah itu di pelayanan, di dalam kehidupan bergereja, ternyata manusia masih mengejar itu. Sulit memang iya, karena tadi mata manusia itu kelihatan, sementara mata Tuhan itu tak kelihatan. Padahal dari sejak kita sekolah minggu kan kita diajarkan, mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat, baik yang baik atau yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, biasanya dulu guru-guru sekolah minggu saya itu kalau pas udah sampai di kata ingat gitu, minta adik-adik sekolah minggunya teriak ingat gitu supaya sadar gitu. Tapi setelah sampai tua sampai gede kok yang nggak sadar gitu. Dipikirnya mata Tuhan itu tersembunyi, memang tersembunyi tak kelihatan gitu. Tapi bukan berarti mata Tuhan tidak melihat. Wah, itu tadi persahabatan kita, pergaulan kita itu hanya demi ya senangnya diri kita dipuji oleh orang lain. Senangnya diri kita mendapat penilaian seolah-olah positif, seolah-olah baik, seolah-olah istimewa, seolah-olah unggul, mulia, agung. Padahal di balik semua itu ada dusta, ada kebohongan dan ada manipulasi yang sebenarnya hanya demi mengejar citra diri di hadapan manusia lain. Dan kita terus bertarung untuk itu loh. Uang rela kita keluarkan, waktu rela kita buang, tenaga bahkan rela kita buang juga. Ya kita peras tenaga kita hanya demi supaya dipandang baik oleh manusia lain. Nah, pertanyaan apa enggak penting Pak? Oh iya penting, betul. Tetapi ketika nama baik itu hanya demi sekedar nama baik diri kita, melupakan esensi dari nama baik itu, yaitu apakah sungguh kebenaran yang kita lakukan, kehendak Tuhan yang kita lakukan, kita harus berani mengkoreksi. Jika nama baik itu hanya demi ansih kepentingan nama baik saja.
Kalau sudah berkaitan dengan kebenaran, nama baik pun harusnya kita rela untuk korbankan demi menegakkan kebenaran itu. Masa? Oh iya. Kalau kita mau mengikuti teladan Kristus, mari kita belajar. Apakah sepeninggal Kristus, ya, nama baik itu yang ditinggalkan bagi orang-orang yang mengenal dia pada masa itu? Oh enggak, dikejar-kejar para murid itu. Dicari nyawanya supaya dihilangkan. Wah, intinya bahwa dianggap ini penyesat. Intinya ini dianggap sebagai pemberontak. Nama baik yang ditinggalkan Yesus pada masa itu? Enggak. Nama buruk sebagai seorang pemberontak yang mati di atas kayu salib. Ada nikmat, ada nyaman, ada bahagianya, enggak ada pada masa itu. 12 rasul itu dikejar-kejar. Lari ke sini, ya, atau dikejar ke sini, lari ke sana, tetap dicari. Diharapkan kematiannya. Berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun proses itu harus dialami. Baru akhirnya orang melihat, itu pun sampai hari ini masih tetap dianggap Kristus itu sebagai penyesat dan bukan juru selamat. Para rasul, nama baik yang ditinggalkan pada masa itu, para pengikutnya pun takut mengakui sebagai pengikut para rasul itu. Kalau kita mengingat kisah-kisah penginjilan yang dilakukan oleh ke-12 rasul itu, ya, hampir sebagian besar dari mereka mati dengan mengenaskan. Rasul Petrus mati dengan disalib kepala di bawah. Ya. Beberapa dari para rasul dipenggal kepalanya. Rasul Paulus pun dipenggal kepalanya. Mereka mati dengan meninggalkan nama buruk sebagai pemberontak. Tapi perjuangannya adalah demi menegakkan kebenaran. Demi menegakkan apa yang disebut dengan kehendak Tuhan itu. Nah, ini sebuah anomali tadi. Kita pikir ini yang benar, kita pikir ini yang baik. Padahal kita tahu ini yang harusnya kita perjuangkan. Nah, memang tadi tidak mudah. Pertimbangan kita itu apa yang kelihatan, sementara Tuhan itu mempertimbangkan apa yang tidak kelihatan. Dan manusia lupa perjuangan nama baik itu hanya dari luarnya. Manusia lupa memperjuangkan nama baik itu dari dalam ini. Ini yang jauh lebih penting. Perombakan dan perubahan bagian dalam dari hidup kita itu jauh lebih penting. Nah, untuk itu pertarungannya itu kadangkala bahkan tadi nama baik kita pun itu dirusak oleh orang lain. Nama baik kita pun kadang diinjak-injak oleh orang lain. Nah, rela enggak? Banyak yang enggak rela. Sakit nama baik diinjak-injak. Nama baik dirusak itu sakitnya bukan main. Itu seperti dianggap tidak ada. Seperti dianggap tidak ada dan selesai itu rasanya kehidupan sudah tidak ada lagi harapan. Nah, coba gimana? Tapi ternyata justru itu perjuangan yang terbaik. Kalau memang sungguh kebenaran kita lakukan dan kita perjuangkan. Nah, kalimat ini sebenarnya sama seperti kalimat di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8. Tuhan sebagai seorang sahabat itu merindukan ada ini di dalam diri kita. Sebagai bentuk perjuangan mengupayakan gading yang kita tinggalkan, kulit harimau yang kita bisa tinggalkan, dan nama baik yang juga bisa kita perjuangkan. Dan akhirnya orang bisa melihat nama baik yang sesungguhnya itu nama baik yang seperti apa. Lukas 18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tuhan bertanya, adakah ia mendapati iman di bumi? Tuhan ingin melihat, masih adakah iman itu di bumi? Masih adakah iman itu di dalam kehidupan para sahabat yang dia kasihi itu? Tuhan ingin melihat, apakah masih ada bukti percaya yang ada di dalam diri kita itu kepada Tuhan. Nah, kalau kita bicara iman di sini tentu bukan hanya sekedar pengakuan, ya. Secara verbal mulut kita berkata aku percaya kepada Yesus, atau logika nalar berpikir kita meyakini bahwa Yesus satu-satunya dengan berbagai macam teori dan dogma
yang kita punya dan kita miliki, yang memang mungkin sungguh kuat dan kokoh. Tapi jauh lebih dari itu, ya, pengakuan secara verbal iya dibutuhkan. Cara berpikir yang benar pun juga dibutuhkan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang keyakinan kita kepada Tuhan. Tetapi jauh lebih penting dari itu adalah bukti hidup kita ini. Iman yang dimaksudkan Tuhan itu jauh lebih dari sekedar perkataan dan cara berpikir kita, tetapi bukti hidup kita ini. Karena kalau merujuk kepada Lukas pasal yang ke-18 itu, Lukas pasal 18 itu kan perikop tentang seorang janda yang memperjuangkan haknya kepada hakim yang lalim. Ya, saya bacakan bagi kita sekalian. Lukas 18 ayat yang pertama sampai dengan 8, demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Apa hubungannya antara iman dengan perilaku si janda ini? Apa hubungannya pula antara iman dengan si hakim yang lalim ini? Apa hubungannya kok tiba-tiba Tuhan bicara, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Kaitannya sangat jelas, bahwa iman itu bukannya sekedar pernyataan verbal, bukannya sekedar logika nalar kita, tetapi juga perilaku hidup yang terbukti di dalam kehidupan nyata kita. Bukti hidup yang nyata dan bisa dilihat oleh semua orang. Saat kita berkata, aku percaya kepadamu, aku beriman kepadamu Tuhan. Itu Tuhan tidak lalu dengan mudah percaya dan menerima pernyataan iman kita. Tuhan menunggu bukti dari pernyataan iman kita. Tuhan menunggu bukti dari nalar dan cara berpikir kita. Dan itu yang membuat Tuhan menerima iman dan percaya kita secara sempurna. Tuhan menerima pernyataan iman kita itu dengan sungguh sebagai sebuah kombinasi yang lengkap dari iman yang diharapkan oleh para pengikutnya, oleh setiap umat manusia yang percaya kepadanya. Dan Tuhan menggunakan perumpamaan si janda ini. Si janda ini justru sebenarnya tidak yakin dengan kemampuan si hakim ini, karena si hakim ini sudah tahu, ya, janda ini sudah tahu bahwa si hakim ini lalim, si hakim ini tidak adil. Tapi dengan berjuang setiap saat, setiap waktu datang ke rumahnya, sebuah perjuangan yang membuktikan bahwa pasti ini bisa berubah, haknya bisa dibela, dia tetap datang, terus dia perjuangkan sampai akhirnya si hakim yang lalim itu mengabulkan keinginannya. Si hakim itu membela haknya dengan kalimat membenarkan si janda itu. Nah, perikop ini menjelaskan hakim yang lalim dan janda yang berjuang dengan sungguh. Nah, dalam perumpamaan ini dijelaskan bahwa akhirnya si hakim yang lalim itu membenarkan si janda ini, haknya dibela. Nah, betapa lagi pribadi yang maha agung, Tuhan yang adalah hakim yang adil itu
akan memperjuangkan hak kita dan memperjuangkan perkara kita dan membenarkan kita jika dengan sungguh memang kita membuktikan apa yang kita lakukan ini adalah kebenaran. Hakim yang kita hadapi nanti adalah sungguh-sungguh hakim yang adil, yang mengerti ya, perhitungan dan kalkulasi yang benar dari sebuah peradilan. Sudah barang tentu yang dituntut itu bukan hanya sekedar tiap hari datang, tiap hari ngerengek, tiap hari meminta dibela haknya. Tentu tidak. Betapa remeh jika demikian Tuhan sang hakim yang adil itu. Maksud hanya gara-gara kita tiap hari berdoa, tiap hari meminta dan merengek kepada Tuhan, lalu Tuhan tergerak hatinya? Tentu tidak. Berdoa pasti iya. Meminta dengan sungguh apa yang kita harapkan iya. Tetapi kalau bukti hidupnya tidak menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan apa yang kita doakan, tidak mungkin itu menggerakkan hati Tuhan. Sekali lagi, jika apa yang kita doakan itu tidak sejalan dengan perjuangan hidup kita, kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang layak menerima dikabulkannya doa-doa kita ini, maka tidak mungkin doa itu dikabulkan bagi kita. Jika itu bicara tentang doa, terlebih lagi doa yang paling tinggi yang kita harapkan adalah selamatnya kehidupan kita. Sudah barang tentu penilaian Tuhan itu bukan hanya penilaian yang didasarkan kepada 1, 2, 3 hal saja, tapi keseutuhan hidup kita. Nah, keseutuhan hidup kita inilah sebenarnya wakil dari kata iman itu. Iman itu sebenarnya adalah segenap hidup kita ini. Seperti apa kehidupan kita, seperti itulah iman kita. Dan bukti hidup kita inilah sebenarnya kenangan terindah yang dibutuhkan ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Dan tidak usah kita berbicara terlalu banyak. Kenangan terindah itu akan berbicara kepada Tuhan dengan sangat lantang dan keras. This is my life. Inilah hidupku Tuhan. Dan pada saat itu, dengan sangat mudah, Tuhan akan bisa menerima dan menyambut kita. Lewat apa? Bukti kehidupan kita. Bukti kehidupan kita sebagai kenangan terindah itu akan berbicara dengan jelas kepada Tuhan. This is my life. Ini hidupku. Ini kehidupan yang memang layak diperhitungkan sebagai sahabat-sahabat Tuhan. Dan tidak perlu kita meronta-ronta lagi, tidak perlu kita menangis, tidak perlu merengek. Sudah pasti bagian hidup kita adalah keselamatan. Tidak usah itu pintu surga kita gedor-gedor, kita berteriak-teriak, Tuhan bukakanlah kami pintu. Nggak perlu, karena pintu surga akan terbuka dengan sendirinya. Bagi orang-orang yang menciptakan kenangan-kenangan terindah di sepanjang perjalanan hidupnya. Jadi waktu Tuhan datang bertanya, adakah ia mendapati iman di bumi? Iya, dari mana? Kenangan terindah dari kehidupan yang kita jalani. Bukan hanya demi nama baik di hadapan orang. Bukan hanya demi nama baik di hadapan bos pimpinan kita, sesama kita, orang yang memang layak dan patut menerima hormat, dan mereka juga patut memberikan hormat kepada orang-orang yang memang membuktikan dirinya sebagai orang-orang yang layak dihormati. Lebih dari itu, karena kita memang memperjuangkan nama baik itu demi pengadilan yang kekal nanti yang harus kita hadapi. Jadi akhirnya ini sebuah perjuangan tetapi jauh lebih penting adalah perjuangan demi membereskan nama diri dan nama baik kita di hadapan Tuhan. Sekalipun pertaruhannya adalah orang tidak mempedulikan kita. Orang menganggap kita remeh. Bahkan orang melecehkan kita. Tidak menganggap kita ada. Tidak masalah. Karena Tuhan menganggap kita ada demi perjuangan atas kebenaran itu. Nah, persoalannya rela enggak? Susah. Banyak yang enggak rela. Banyak yang mengeluh. Bahkan banyak yang menyingkir dari pertarungan dan pertandingan yang sesungguhnya itu. Banyak yang menganggap ini cari kerjaan. Banyak yang menganggap ini cari persoalan. Hidup udah susah kok cari-cari masalah. Oh, ini justru masalah yang sesungguhnya. Ketika bukan kebenaran yang kita suarakan, maka sebenarnya kita tidak sungguh-sungguh hidup. Ketika bukan kebenaran yang kita suarakan, pada dasarnya kita tidak sungguh-sungguh hidup. Melewati perjalanan hidup ini hanya dengan cara kita sendiri, sesuai dengan kemauan kita sendiri. Dan kemauan kita sendiri itulah yang akhirnya menghakimi dan mengadili kita. Dan kita harus mempertaruhkannya nanti di hadapan Tuhan.
Dan mari kita berjuang bersama-sama. Selagi kehidupan ini masih ada. Sehingga ayat ke-6 itu Tuhan berkata, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Berseru di situ bukan hanya teriak lewat kalimat-kalimat doa, lewat ucapan-ucapan bibir bukan, tetapi berseru lewat kehidupannya. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu? Tidak. Dia pasti menolong orang-orang seperti ini tepat pada waktunya. Dan ayat 8 ditegaskan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Kalau ditanya kira-kira Tuhan gedek gak ngelihat ketidakbenaran di bumi? Oh iya, sangat marah Tuhan. Tapi karena Tuhan penuh dengan belas kasihan diberikanlah waktu luang. Supaya manusia ini punya kesempatan bertobat. Tapi kalau waktunya sudah habis, ia akan segera membenarkan mereka. Siapa yang benar pasti benar. Yang salah pasti akan ditegaskan sebagai salah. Dan waktunya akan tiba. Nah sekarang tinggal giliran kita. Selama waktu masih ada, adakah kita pergunakan setiap waktu itu demi meluruskan apa yang salah? Ya meluruskan apa yang bengkok. Nggak usah orang lain dulu lah, diri kita sendiri. Meluruskan apa yang bengkok dalam diri kita. Meluruskan di situ bukan dilurus-luruskan, biar kelihatan lurus, nggak dilurusin bener. Kalau memang itu bengkok, dipukul supaya balik lurus. Bukan cuma pura-pura lurus, pura-pura benar, tapi sungguh-sungguh lurus dan sungguh-sungguh benar. Nah baru itu baru namanya hidup. Ya, ini sedikit intermezzo. Saya sangat tertawa geli ketika melihat satu video yang dibagikan oleh beberapa WA group gitu ya, dari teman-teman yang dengan iseng membagikan video itu. Video itu adegannya begini, ada satu anak kecil yang ngomong sama bapaknya gitu. Namanya juga hidup. Banyak persoalan. Kalau banyak cucian itu namanya laundry. Hidup memang banyak kesulitan, banyak kesusahan. Kalau banyak cucian, laundry, cucian itu pun juga bagian dari persoalan. Nah, kalaupun ada persoalan, itulah kehidupan. Dan tugas kita adalah menyelesaikan persoalan itu dengan benar. Jangan hanya menyelesaikan persoalan, yang penting selesai. Benar tidak benar, urusan kesekian, itu nanti kita akan terima resikonya. Dan bagaimana kita memperjuangkannya? Mari kita perjuangkan dengan kesungguhan hati. Itu upaya yang terbaik. Nah begitu pula lah yang kita mau lakukan jika berkaitan dengan Tuhan. Karena inilah persahabatan yang sejati yang harus kita perjuangkan. Sama seperti seorang sahabat yang rindu. Ya kehidupannya itu memberikan kenangan yang indah bagi sahabat karibnya. Dan kenangan terindah itu bukan hanya sekedar setiap kali yang enak-enak saja, enggak. Justru yang tidak enak pun itu dihadapi bersama-sama. Baru persahabatan itu luar biasa. Susah sulit, ayo kita hadapi bersama. Itu baru kenangan terindah. Tapi kalau kenangan terindah itu hanya bagian enak-enaknya saja, sementara sulitnya kita tidak mau menghadapi dan kita rela bahkan menyingkirkan itu dan kita pengen membuang ketidaknyamanan itu dari kehidupan kita, itu mah basa-basi persahabatannya. Itu omong kosong. Hubungannya itu hubungan palsu. Dan Tuhan sangat tidak menyukai hubungan palsu. Tuhan sangat tidak menyukai kepura-puraan. Karena tidak ada kepura-puraan dalam diri Tuhan. Semua terbuka dan apa adanya. Dan satu kali ketidakbenaran pasti terbuka. Kepalsuan pasti akan terbuka. Digantikan dengan kebenaran. Digantikan dengan kesucian. Digantikan dengan kehendak Bapa yang dinyatakan dalam hidup setiap umat manusia. Mau suka tidak suka, manusia harus menerima itu. Sebab siapa yang berkuasa? Tentu Tuhan, bukan manusia. Siapa kita? Merasa lebih berkuasa. Kita bukan siapa-siapa. Dan mari kita bertarung. Sampai akhir hayat kita. Sehingga pada akhirnya kita bisa mempersembahkan kenangan yang terindah di hadapan Tuhan. Tahun 2021 sudah hampir kita lewati. Mari tahun 2022 kita jelang dengan tekad dan keberanian. Kenangan terindah akan aku ukir di sepanjang perjalanan hidupku. Di setiap hari dari tahun yang baru ini. Aku jalani dengan mengukir kenangan demi kenangan yang terindah. Yang aku bisa persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tidak mudah, tapi justru itulah kehidupan. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Amin buat firman Tuhan. Mari
Saya jemput kita bangkit berdiri. Katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang ku rasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kita angkat pujian ini sekali lagi bersama-sama. Kasih setiamu yang ku rasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Mari dengan tulus kembali katakan pujian ini. Kasih setiamu, kasih setiamu yang ku rasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikir, yang Kau sediakan bagiku. Oh, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji Kau, selain puji dan sembah Kau. Bapak, kami bersyukur jika pagi hari ini Tuhan masih ingatkan kembali kepada setiap kami bahwa memang tidak mudah Tuhan memperjuangkan nama baik kami di hadapan-Mu. Karena lebih sering kami menganggap nama baik di hadapan sesama kami itu menjadi lebih penting dan harus kami perjuangkan. Karena mereka kelihatan sementara Engkau tidak kelihatan. Dan sulit kami memperjuangkan itu dalam hidup kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Kami mohon kekuatan-Mu Bapa untuk kami dapat
menyelesaikan pertarungan ini, menyelesaikan pertandingan yang baik ini yang Tuhan wajibkan bagi kami, untuk dapat kami selesaikan seperti yang Kau kehendaki. Kuatkan kami dan mampukan kami. Walaupun kami tahu tidak mudah, kami harus berhadapan dengan 1001 macam persoalan yang kadang menyimpangkan kami dari jalan kebenaran-Mu. Dan terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan tegur dan ingatkan kembali kepada setiap kami. Kami rindu Tuhan, tahun yang baru, pada kesempatan baru yang Tuhan masih berikan bagi kami di tahun 2022, di sanalah kami kembali berjuang untuk menciptakan kenangan-kenangan terindah yang membuat Tuhan bukan hanya tersenyum namun terpesona melihat kehidupan kami. Dan pasti tidak perlu kami menggedor pintu surga pasti terbuka bagi orang-orang seperti ini. Dan kami mau menjadi orang-orang kesukaan-Mu, orang-orang yang dilayakkan Tuhan, menikmati langit baru dan bumi yang baru. Terima kasih ya Bapa, kami mensyukuri berkat firman-Mu, dan kami sudah menyambutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik sekalian, jangan lupa pukul 9 hari ini tetap ada ibadah sekolah minggu. Dan pukul 10 ada adik remaja ya di 14th Community. Yuk ngumpul bareng, kita ibadah bersama dengan rekan-rekan remaja yang lain. Dan kepada Bapak Ibu sekalian, hari Minggu depan tanggal 1 kita tetap akan ibadah pukul 7 pagi. Dan pada tahun yang baru, semua program ibadah yang kami selenggarakan, kami masih selenggarakan secara online. Dan doakan pada tanggal 23 Januari, sekali lagi tanggal 23 Januari tahun 2022, kita akan menyelenggarakan ibadah syukur Natal dan Tahun Baru. Dan kami merencanakan ini akan diselenggarakan secara offline ya, atau onsite. Baik, itu saja ya. Kita tetap bangkit berdiri, mari kita akhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam ibadah pagi hari ini. Dan kini saatnya kami mengakhiri ibadah ini dengan menyambut segala berkat dan anugerah-Mu bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, arahkan hatimu, pedangkan kedua tanganmu, terima dan sambutlah berkat anugerah dari Allah Bapa yang di sorga, cinta kasih dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kita, penyertaan dan perlindungan, serta kuat kuasa Allah Roh Kudus, menaungi dan menyertai, memberkati kehidupan kita sekalian, dari pagi hari ini hingga kekal sampai selama-lamanya. Dengan penuh syukur mari katakan bersama-sama, amin. Selamat menyambut tahun yang baru, Tuhan Yesus memberkati.